Bagi anak-anak yang baru join, silahkan dinyalakan dulu kameranya. Kita akan segera mulai webinar kita hari ini. Yuk, sudah semua ya. Mari kita mulai. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat semua toh? Puji Tuhan. Selamat pagi juga Ibu Kristina, Bapak Ibu Guru, Wali Kelas, dan Dr. Ivana selaku narasumber. Juga selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa SMP Kristen Petra Kediri yang saya hormati. Untuk mengawali webinar ini, mari kita sama-sama berdoa supaya webinar ini dapat berjalan dengan lancar, perangkat dan jaringan yang kita gunakan bisa lancar, dan kita semua bisa mendapatkan banyak ilmu baru. Saya mohon dengan hormat kepada Ibu Dwi Sutiawati untuk memimpin doa pembukaan. Ya, sebelum berdoa, mungkin saya akan memberikan sedikit informasi kepada anak-anak bahwa webinar ini sangat penting untuk kalian, terutama di usia kalian yang remaja ini. Jadi mohon kalian mengikuti dengan baik dan tertib. Ketika kolom chat nanti dibuka, tolong kolom chatnya itu hanya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan webinar ini. Tidak boleh diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu ya. Jadi kita fokus untuk mengikuti webinar ini. Baik, mari kita menyerahkan acara kita hari ini. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan telah mempersatukan kami, keluarga besar SMP Kristen Petra Kediri, meskipun melalui media Zoom ini. Kami menyerahkan jalannya webinar ini dalam kuasa-Mu. Berikan kelancaran, perangkat, dan jaringan-jaringan yang kami pakai. Jauhkan dari segala kendala. Berkati kami semua, panitia yang memanage, Dr. Ivana sebagai narasumber kami, berikan roh hikmat, sehingga apa yang disampaikan benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Dan juga anak-anak kami semua, berikanlah roh hikmat-Mu. Biarlah salah satu upaya kami untuk membekali pengetahuan yang benar menjadi berkat bagi anak didik kami. Ya Tuhan, acara kami dari awal hingga selesainya webinar ini hanya kami serahkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dwi. Bapak, Ibu, dan anak-anak, webinar ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Dr. Ivana, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bagi anak-anak atau Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Anak-anak dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa, dari kelas berapa, lalu apa pertanyaannya. Atau jika wali murid yang ingin bertanya,
mohon memperkenalkan diri juga sebelumnya. Jadi namanya siapa, orang tua dari siapa, siswa kelas berapa. Lalu baru pertanyaannya. Gitu ya. Nah, untuk narasumber kita, yaitu Dr. Ivana, beliau adalah psikiater anak dan remaja di RSJ Menur, Surabaya. Nah, beliau ini adalah salah satu alumnus SMP Kristen Petra Kediri. Benar ya, Dok? Nah, nanti sebelum masuk ke pemaparan materi, saya mohon Dr. Ivana memperkenalkan diri terlebih dahulu, supaya kami semua bisa lebih mengenal Dr. Ivana lebih dalam lagi. Terima kasih, silahkan Dok. Ya, terima kasih. Terima kasih kesempatannya pada Bu Kris ya, Bu Dwi, boleh sharing ya. Cuman saya masih pakai Zoom Avenger ini karena ini suara saya cukup jelas ya. Jelas. Ini udaranya udara oksigen ya, jadi ya mau enggak mau harus hati-hati. Oke, Bapak Ibu, anak adik-adik, hari ini kita bicara sesuatu yang penting gitu ya. Sesuatu yang penting yang bagi adik-adik ini memang nanti akan menjadi, kalau kita tidak hati-hati akan menjadi semacam apa ya, masalah begitu ya, masalah. Karena adik-adik yang sekarang hidup di era digitalisasi, generasi Z yang lahir tahun 2011 itu akan mengalami satu kondisi yang disebut dengan metaverse ya, metaverse, dan itu akan masuk ke dalam kalau sekarang kan society-nya 4.0, tapi ke depan 5.0 gitu ya. Jadi itu percepatannya akan cepat, Mas. Apakah digital ini jadi tidak bagus? Gitu. Pertanyaannya kan begitu ya. Apakah nanti adik-adik pasti, wah kalau saya tidak masuk di dalam dunia digital sekarang, nanti saya kalah, nanti saya nggak bisa apa-apa, nanti saya jadi lemah, nanti saya jadi lemot, nggak punya teman. Apakah begitu? Secara khusus kita bahas hari ini tentang seks edukasi. Ya, seks edukasi, adik-adik ini SMP, maka yuk kita sama-sama belajar, pastinya sudah mengalami satu kondisi pubertas namanya, di mana kalau perempuan ditandai dengan menarche, mendapat menstruasi pertama kali, dan pada laki-laki mulai terjadi perubahan seks sekunder, ya, dalam arti timbul kumis, gitu ya, kemudian ada mimpi basah, itu semua normal dan akan dialami oleh setiap kita. Kalau Dr. Ivana sudah mengalaminya lama, ya. Ibu-ibu guru juga sudah pernah mengalaminya di masa-masa usia seperti adik-adik. Maka kita mulai belajar sedikit begitu ya tentang seks edukasi di era digital ini. Saya mengangkatnya di era digital karena melihat betapa kompleksnya gitu ya. Jadi betapa kompleksnya, dan rekan-rekan atau klien yang datang secara khusus ke Poli Jiwa Anak dan Remaja di Rumah Sakit Jiwa Menur itu sudah bukan lagi orang yang takut bicara tentang hal yang tabu di mata masyarakat. Bicara tentang seks itu bukan sesuatu yang takut. Ya, oke, kita mulai ya supaya waktunya juga terus berjalan ini. Saya akan share screen. Kalau nanti tidak lihat, tolong diberitahu ya. Mohon yang belum mute, silakan di mute dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, saya beri judul ini, ya. Sex Education in Digital Space, dalam dunia digital ini loh, seperti apa? Apakah kita harus ngikut-ikut, ataukah kita punya pakem yang benar? Ya. Ini sudah jalan slide saya? Karena kadang-kadang slide-nya bisa nyantol begitu. Sudah ya? Oke. Nah, ada data dari UNICEF di tahun 2019 memang sebelum pandemi, karena pandemi ini begitu langsung jelek ya. Data itu di tahun 2019 mengatakan bahwa secara khusus dia punya data untuk Asia Pasifik.
Nah, maka ditemukan pada tahun 2012 di Indonesia dengan sampel penelitian 1.003 orang anak. Ditemukan usia 12 tahun itu sudah pasti punya ponsel pertama kalinya, entah hadiah ulang tahun, gitu ya, entah kebutuhan. Sorry. Entah hadiah ulang tahun, entah kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sorry. Nah, 67% pasti memiliki ponsel. Pertama kali dapat ponselnya di usia 12 tahun. 67% punya ponsel. Oke. 60% mulai mengakses internet. Ya. 53% mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi itu, macam-macam aplikasinya, ya. Mungkin ya biasanya game yang terbanyak, nanti terus bisa merambat yang lainnya. 89% ini ponselnya pinter, sangat canggih sekali anak-anak ini. Oke. 63% mereka menggunakan media sosial, entah itu Facebook waktu itu yang masih ramai. Ini tahun 2012, kita sekarang 2022. Anggap aja 2021 ya, karena 2022 baru Februari. Beda 10 tahun. Kita bisa bayangkan. Belum lagi 2 tahun ini yang masa-masa pandemi ini enggak mau sekolah daring. Nah, ini ponselnya tambah pinter. Ya, ponselnya tambah pinter. Otak itu dibagi antara mendengar guru lewat daring dan matanya melihat YouTube di komputer yang lain. Kita bisa bayangkan ya, ini tahun 2012. Oke. Nah, lebih dari 60% dari 1,8 miliar anak muda di dunia. Ini slide ini bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Bisa, Bu. Berusia 10 sampai 24 tahun itu tinggal di wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia dan sebagian besar aktif secara seksual, dalam arti mereka bukan anak-anak aktif secara seksual itu bukan berhubungan seksual ya, bukan ya, maksudnya mereka tumbuh gitu ya sebagai remaja pada umumnya. Ada beberapa data yang ditulis oleh UNICEF ini. Kita tengarai beberapa negara di sekitar kita ya. Ada Filipina, Thailand, Cina, dan Indonesia. Indonesia 80% anak perempuannya yang berusia 15-24 tahun didapatkan begitu. 56% laki-lakinya mereka tidak kenal apa itu yang namanya infeksi menular seksual. Mereka besar, sebagian besar aktif secara seksual dalam arti pertumbuhan seksnya baik. Tetapi mereka nggak ngerti kalau seks yang jelek itu bisa memunculkan dampak yaitu penyakit menular seksual. Mereka nggak paham. Ya. Data ini ditulis oleh UNICEF di tahun 2019. Di Filipina, 1 dari 10 anak perempuan usia remaja 15 sampai 19 tahun. Bayi kekerasan seksual. Jadi maaf, entah diperkosa, entah melakukan hubungan seks masa remaja, ya itu banyak hal terjadi. Kemudian di Thailand sendiri, di Thailand juga korban kekerasan pertama kali di usia 15 tahun. Itu didapatkan 20%, cukup banyak ya. Di China, remaja yang belum menikah, remaja perempuan usia 15-19 tahun, 17% aktif secara seksual dan married by accident maksudnya. Menikah, pernikahan dini. Dan dikatakan 90%-nya berakhir dengan aborsi. Kita lihat ya, betapa dunia ini sudah bergerak sedemikian rupa. Nah, waktu saya di
tempat praktek atau di mana begitu. Ada beberapa pertanyaan ya yang cukup menyentil begitu. Kalau usia anak-anak ini sudah remaja, biasanya mereka kan keponya tinggi, ya kepo, pengen tahu apa sih itu gitu ya. Mereka salah satunya ingin tahu tentang seks. Dan biasanya ya pasti nggak berani ngomong, karena kalau ngomong tanya papa mama, bu guru mungkin gini, belum waktunya, kamu kok tanya begitu? Belum waktunya, kamu kok tanya begitu? Maka mereka cenderung mencari tahu lewat internet karena aksesnya terbuka. Dan kalian sudah pegang ponsel pintar tersebut. Normal nggak sih? Normal. Saya hanya bisa menjawab, mencari tahu itu normal. Ya, mencari tahu tentang seks itu normal. Tetapi kita harus punya batasan, norma, aturan dalam koridor yang benar. Koridor kita apa? Maaf yang masih bersuara di mute. Mohon maaf yang masih bersuara di mute ya, supaya tidak mengganggu yang lainnya. Oke, kembali lagi ya. Jadi kita punya norma, kita punya koridor. Koridor kita apa? Karena kita percaya firman Tuhan, maka koridor kita adalah firman Tuhan. Tidak ada jawaban yang lain. Ya. Dunia semakin bergerak, dunia semakin kita merasa semakin canggih, tapi kita lupa kita ini cuma pengelola, kita ini cuma ciptaan. Ada pencipta kita yang luar biasa, maka koridor kita adalah firman Tuhan. Generasi Z ini generasi yang kepo, generasi yang ingin cari informasi dengan cepat, generasi yang maunya instan gitu ya, sehingga mereka memakai internet itu menjadi wadah, entah itu informasinya benar atau tidak, pokoknya carinya di mana? Mbak Google. Carinya di mana? Di Facebook, carinya di mana? Di Insta, carinya di mana? Di TikTok. Nah ini perlu diingat ya, karena informasi itu harus sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman dari anak-anak kita. Nah, kalau gitu apa sih itu seks? Kalau kita ngomong seks itu, wah pikiran kita mesti yang aneh-aneh begitu ya. Tapi kita perlu tahu loh definisinya apa sih sebenarnya, karena ini akan membentuk cara berpikir kita. Gitu. Maka seks ini dari bahasa Latin sexus, yang artinya membedakan. Sebenarnya itu. Bahasa kita nih gampang di KTP itu gender gitu ya. Jenis kelamin kita itu apa? Itu seks. Membedakan manusia menjadi dua jenis. Dua jenis. Ingat ya, nggak ada abu-abu. Abu-abu itu maksudnya setengah laki, setengah perempuan. Nggak ada ya. Jadi dua jenis saja, dua. Sama seperti Kejadian mengatakan dua, Tuhan menciptakan dua, laki dan perempuan. Tidak ada tengah-tengahnya. Pemahaman kita sama ya. Pola kas yang menunjukkan, seks itu pola kas yang menunjukkan, aku ini laki, karena aku sifatnya begini. Aku ini perempuan, aku sifatnya begini. Begitu, dalam arti yang lebih luas ya. Bukan terus, kan ada ya perempuan yang tomboy, pakainya senang pakai yang pakaian model laki, nggak apa-apa. Saya kalau di rumah sakit juga lebih senang pakai celana panjang, gitu kan, pakai hem, karena apa? Praktis. Tetapi sifatnya tetap perempuan. Dan ingat, seks itu bukan hubungan seks, bukan. Ya, seks itu adalah membedakan manusia. Laki dan perempuan, sama seperti Tuhan membedakan kita, menciptakan kita laki dan perempuan. Seks itu mengapa harus ada? Jadi begitu pertanyaannya. Seringkali kan ngapain sih gitu. Mungkin kalau adik-adik masih SMP ya mikir, loh aku kok sudah berubah, suaraku jadi gede gitu misalkan ya. Yang perempuan mulai pertumbuhan di area-area tertentu yang memang ya itu sangat normal gitu. Diciptakan Tuhan ada maksudnya. Mama kita yang punya baby misalkan, kita jadi kakak, kita melihat, oh adik kita menyusu kepada mamanya, itulah gunanya. Jadi tidak ada sesuatu yang tabu, yang tidak bisa dibicarakan. Yang menjadi tabu adalah dosa kita, yang pikiran kotor kita yang membuat kita jadi berpikir yang tidak tentang seks yang diciptakan Tuhan. Ada aspek-aspek tertentu ketika Tuhan menciptakan seks, yaitu aspek procreation, di mana laki nanti kalau adik-adik sudah lebih besar ya, sudah waktunya untuk menikah, bersatu dengan istri. Nah, ini procreation untuk memenuhi bumi. Ada aspek budaya.
termasuk di dalam procreation ini. Ya, beranak cucu, memenuhi bumi, menjadi sebuah bangsa. Dan ada aspek spiritual, di mana kalau pembentukan sebuah keluarga, maka keluarga ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu gunanya Tuhan menciptakan seks. Procreation ada unsur kesenangannya, ada unsur menikmatinya, ya. Tetapi pada waktunya, jadi bukan dini seperti usia-usia remaja ini. Dan seringkali ada pertanyaan, kan sekarang dunia internet itu begitu luas ya, begitu luas dan begitu mengerikan kalau kita tidak hati-hati. Kita main game aja dulu, ini sekarang lebih lumayan ya, cuman ya memang masih ada bocor-bocornya begitu. Iklan lewat, nah ya iklan lewat tuh yang teman-teman yang remaja-remaja yang kepo-kepo ini kan jadinya klik-klik gitu ya. Akhirnya muncul nggak karu-karuan, situs-situs yang tidak karu-karuan. Saya pernah punya klien, dia sengaja memang gitu. Saya tidak punya teman, Dok. Terus dia datang ke saya ketika SMA ya, usia SMA. Saya nggak punya teman. Saya dia ngaku. Saya sudah kecanduan pornografi itu sejak kelas 5 SD. Saya cuma tanya, oh ya, apa yang membuat kamu kecanduan? Ya saya kepo aja. Kepo, pengen tahu. Tapi pengen tahu itu dia lupa bahwa usia itu belum waktunya untuk tahu hal-hal porno ya. Sorry ini tulisannya salah. Pornografi. Seks edukasi tidak harus kita dapatkan atau dijawab oleh dengan cara kita menonton pornografi. No, tidak ada itu ya di dalam cara kita memberikan edukasi tentang seks. Apakah pornografi itu mengakibatkan kecanduan? Itu pertanyaan dia. Karena ternyata dia sering melakukan masturbasi. Dan saya katakan iya. Sesuatu yang awalnya coba-coba, learning, belajar, kok enak ya ketika dia stres, pelajaran banyak, tugas banyak tertunda, maka dia cari cara untuk melepas stresnya. Caranya gimana? Karena orang menonton pornografi itu kan endorfin ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada zat yang namanya endorfin, yang kalau adik-adik duduk gini aja ya, duduk itu pantat kita kenapa bisa tidak nyeri? Karena ada endorfin yang diciptakan. Dan itu alami. Nah, kalau dari pertama kali merasa nikmat, enak, lama-lama ngeklik terus tangan dan jari ini, kan kita cuma modal jari aja. Kerja otak orang-orang yang kecanduan pornografi itu mirip dengan kerja otak orang-orang yang kecanduan nafsa. Jadi kalau adik-adik ketemu teman-teman yang, wih kamu pakai merokok ya, wih kamu pakai obat narkoba ya, oh jangan dianggap ya kalau itu ternyata menjijikkan, dan saya tidak menjijikkan karena saya cuma nonton pornografi, sama aja. Ya, belanja online yang kecanduan terus-terusan, Shopee, Topet dan lain-lain itu ya, termasuk sekarang lagi marak judi patologis lewat online. Termasuk game online, termasuk kita kalau kecanduan makan, itu kerja otak kita sama. Ya. Kalau adik-adik ingin ngecek apakah saya kecanduan, sudah kecanduan, adiksi internet, maka bisa di-download di Play Store. Itu ada kuesioner namanya KDAI, ya, kuesioner diagnostik adiksi internet yang diciptakan oleh Dr. Christina Sister, spesialis kedokteran jiwa dari UI. Ada bisa klik ini, bisa ngecek, nanti muncul, oh segini, wah saya kecanduan. Terus nanti bagaimana mau kecanduan? Mari kita bicara nanti. Oke, ini perlu diperhatikan ya, karena otak kita bekerja itu dari belajar, karena belajar jadi enak, maka diteruskan. Gitu, prinsipnya begitu. Impulsif itu tanpa pikir panjang, perilaku tanpa pikir panjang. Lama-lama jadi kebiasaan, habit, kompulsinya. Ini. Nah ini, otak kita itu kalau adik-adik bayangkan, tahu lihat otak sapi enggak? Otak sapi kalau dipecah dua ya dipotong melintang, maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Ada bagian-bagian tertentu. Kita itu bukan ngomong otak, oh otakmu rusak karena
seperti luka gitu ya, luka tangan kita seret gitu, itu otak kita. Enggak, ini cairan kimia masalahnya. Cairan kimia yang namanya dopamin, namanya serotonin, namanya oksitosin gitu ya. Itu yang saling terlibat di dalamnya. Maka di dalam otak kita ini, jadi kalau gitu orang kecanduan itu di mana? Apa karena orang kecanduan itu karena dia capek, badannya capek, gitu, pikirannya lelah? Enggak, ini peran pentingnya ada di otak. Ini gambaran perilaku seksual normal ya, perilaku seksual normal. Kita punya dopamin untuk meningkatkan libido, gairah seks kita. Kalau nanti adik-adik sudah mulai menginjak pemuda pergantian itu, pergantian ini akil balik ya istilahnya ini, itu juga akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau mengalami hal-hal seperti ini nggak usah takut, tanya yang baik ke papa mama, laki ke papa, perempuan ke mama, gitu ya, tanya ke guru laki, guru perempuan, boleh ya, boleh. Secara khusus untuk adik-adik yang cenderung pendiam, ya, cenderung pendiam, cenderung malu bertanya, itu biasanya sesat di jalan gitu ya, kalau menemukan jawaban-jawaban yang tidak benar ya. Nah ini boleh ya ditanyakan, karena ini normal dan akan kita alami satu persatu. Nah ini cairan kimia ini berperan betul kepada fungsi seksual kita. Ada juga bagian-bagian otak yang berperan untuk kontrol emosi supaya kita ini tidak kayak binatang ya, maaf ya. Kucing, kucing mau lagi musim menikah di depan mata nggak tutup kamar, nggak di kamar itu kita masih punya rule, pakem, aturan gitu ya. Kita masih punya moral. Kita bukan binatang. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang punya akhlak paling sempurna di antara semua ciptaan. Maka ini bekerja saling terkoneksi. Ya, ini perilaku seksual. Kemudian, nah, apa sih yang sering dicari gitu ya? Dicari oleh anak-anak muda ini ketika online. Ini juga dilaporkan oleh UNICEF ya. UNICEF ini 2019 melaporkan. Dia ngumpulin semua. Apa sih yang dicari itu ya? Namanya juga anak-anak, masa remaja, kok gini ya? Kok rasanya aku kalau mau menstruasi jadi sensitif gitu ya? Apa ya? Ketik gitu ya, ketik. Ini beberapa pertanyaannya. Kalau saya renang di kolam renang bisa nggak hamil ya? Kalau saya masturbasi terus menerus setiap hari itu nanti bisa nggak punya anak ya? Nah itu beberapa pertanyaan yang muncul loh. Di tempat saya juga begitu ya. Ketika dia tanya, mereka datang rata-rata sih sudah SMA. Dalam arti secara kepintaran, secara pemahaman mereka lebih paham, mereka lebih ngerti, tapi mereka masih ada hal-hal tertentu yang meragukan. Dan saya saat ketemu satu klien ya, anak SMA kelas 1, SMA kelas 1 loh, umurnya sekitar 16 tahunan. Dia datang kemarin waktu tutup tahun, di tahun 2021 Desember, 30 Desember itu, dia bilang gini, Dok, saya Desember itu, Januari dia datang ya, Dok, saya Desember itu sama teman-teman, Dok, sewa hotel sama teman-teman, ada 6 orang, laki perempuan. Terus ya kita sewanya connecting door gitu, detail dia menceritakan. Teman saya bawa narkoba, Dok, ada yang bawa alkohol, ada yang bawa ya pil-pil begitu, Dok. Terus saya enggak tanya ya, terus dia cerita. Saya minum, Dok, karena dia mengalami masalah di rumah. Dia merasa papa mama ini enggak pernah menyejukkan begitu ya, kalau dia ngomong selalu tidak didengar begitu. Dia merasa begitu. Kemudian si anak ini bilang, terus dengan gelisah ya, awal itu mukanya kelihatan datar, kelihatan santai menceritakan. Lalu saya bilang, ya saya bangun pagi itu saya minum sedikit, Dok. Terus saya bangun pagi itu, waduh, kok di samping saya ada pacar saya. Dia punya pacar ya, dia datang dengan pacarnya. Di samping saya ada pacar saya, tidur sama saya. Oh ya, oh tidur. Tidur maksudmu apa? Saya tanya gitu. Ya
Ya tapi nggak apa-apa kok dok, saya nggak positif. Teman-teman, dia langsung ngomong, saya tidak positif. Artinya apa? Dia mengatakan bahwa saya tidak hamil. Saya tidak hamil dok, saya tidak positif. Ya nggak apa-apa, cuman kehilangan keperawanan saya. Dalam hati saya langsung ngomong, what? Gitu ya. Coba. Ini dunia realita kita loh. Dunia realita kita. Mereka dengan pemahaman yang sederhana, anak SMA kelas 1 ya, pemahaman yang sederhana, lingkungan yang begitu membuat mereka nyaman gitu, sampai ya itu tadi udah nggak tahu batasan. Tetapi saya tahu dalam hatinya dia sedang bergolak dan bertanya, bagaimana nasib saya ke depan? Pacar itu enggak tahu akan seumur hidup, akan jadi dengan orang yang sama, tapi sudah melakukan hubungan seksual di masa remaja sebelum menikah. Adik-adik bisa bayangkan? Dan mereka dengan entengnya mengatakan, enggak apa-apa sudah, yang penting aku enggak hamil. Teman-temanku ada dok yang seumuran saya sampai menggugurkan. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu, seandainya kita ini kecanduan pornografi ya, kecanduan pornografi atau ya banyak hal yang lain seperti tadi klien saya itu, apa berdampak sih bagi kesehatan kita? Apa bisa berpengaruh sih secara psikologis atau kejiwaan kita? Masa bisa? Bener kah? Serius? Itu yang saya tadi katakan. Kalau kita tidak paham sesuai usia kita, hati-hati. Pemahaman yang terbatas akan membawa kita atau terjebak kepada kondisi yang lebih buruk. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, ini. Dampak secara fisik itu apa sih? Dan dampak secara mental itu apa sih gitu ya? Dampak secara fisik itu pastinya ada kerusakan di organ kelamin kita. Entah itu karena paksaan, kekerasan, perkosaan, atau masih muda, begitu ya. Jadi mudah sekali terluka. Nah, kalau luka ini kan sumber infeksi. Ya, kalau infeksinya ringan, kalau infeksinya berat. Kalau itu sebuah penyakit menular seksual, yang penyakit menular seksual itu maksudnya penyakit yang didapatkan karena hubungan seksual. Kita nggak tahu kan pasangan kita ini bersih atau tidak, sehat atau tidak. Dan mungkin secara fisik bisa hamil karena usia produktif meskipun masih muda. Terjelek adalah HIV/AIDS ya, penurunan kekebalan tubuh yang enggak ada obatnya sampai sekarang. Sama seperti kita ngalami COVID hari ini loh, enggak ada obatnya. Obatnya apa? Kita pakai masker yang benar. Oke, makanya saya pakai masker cuma lihat mata aja. Karena si Omi, si COVID ini suka mencium hidung dan mencium mulut gitu. Masuknya lewat itu. Sama. Kalau kita mau terhindar dari HIV/AIDS, maka perilaku yang baik adalah abstinen, tidak melakukan hubungan seks sebelum waktunya. Abstinen. Ya, abstinen itu tidak melakukan. Itu caranya untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Secara mental, jangan dikira ya kayak klien saya gitu tenang-tenang ngobrol, ngomongnya cuman ya nggak apa-apa lah dok, kan saya cuma nggak perawan. Oke? Saya enggak perawan, enggak apa-apa lah. Pokoknya enggak hamil. Kalau enggak gitu, dia enggak datang ke saya ya. Kalau dia tenang-tenang berpikiran begitu, pastinya dia enggak akan datang ke saya untuk bercerita, untuk berkeluh kesah. Tapi dia datang dan mengatakan dia diam, terpekur, ngelamun. Saya tanya kenapa, berpikir apa? Duh, gimana ya dok masa depan saya? Nah, loh, ada rasa cemas. Bapak ibuku kan enggak tahu. Terus ya apa, Bu? Bagaimana, Bu?
Terus ini kelompok teman-temannya ini kelompok yang memang terkenal anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah. Dia masuk di dalam kelompok itu. Terus bagaimana? Jangan dikira enteng ya adik-adik, dampaknya sangat besar sekali. Ya, dampaknya sangat besar sekali. Dan kalau kita melihat resiko yang terjadi di dalam desain media digital saat ini terkait dengan hal-hal yang berbau seksual, maka kecenderungan itu bisa terjadi. Ada kekerasan, ada agresi, ya, kekerasan, pelecehan seksual, dan mungkin eksploitasi komersial, pedofil, seksual grooming, ya, anak-anak yang awal-awal dirayu. Ini ada lagi juga klien saya seperti itu. Kenalan lewat Facebook, nggak punya teman nih, dia merasa nggak punya teman di dunia nyata, teman-temanku menghindar, anak tunggal nggak punya ayah, ibunya bekerja. Tapi dia bermain Facebook dan mulai kenal dengan laki-laki dari Medan, dari luar pulau loh, jauh-jauh. Ada kenalannya dari negara lain, gitu, lintas negara. Sedikit, gitu kan? Lama-lama jadi bukit. Kenalan, sudah klik, ayo dong, tunjukkan. Mana? Katanya bahumu sakit, awalnya begitu. Itu eksploitasi. Dan kalau sudah terjadi, waduh, adik-adik bisa bayangkan ya, betapa kita itu merasa diri ini jijik, kotor, nggak percaya diri, gitu ya. Jadi rasanya uring-uringan, marah terus, nggak jelas. Termasuk kalau sudah tidak kuat, para remaja ini kan ibaratnya seperti kalau apa ya namanya ya, pohon itu masih muda gitu ya, jadi dipatahkan itu mudah sekali. Kalau dia tidak tahan, maka isinya itu ini ada perilaku menyakiti diri, bahkan mungkin pikiran bunuh diri, merasa aku kok nggak sepadan dengan teman-temanku, akhirnya dia menyingkir. Digital ini tidak main-main kalau kita tidak paham. Ya, digital ini baik, diciptakan Tuhan untuk menolong kita manusia. Iya, tetapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak di dalam. Salah satu klien saya mengatakan gini, Dok, kalau saya tidak nonton anime tertentu, anime yang karikatur Jepang, film tertentu, saya nggak ditemani, saya nggak bisa masuk ke dalam kelompok komunitas teman-teman di sekolah. Jadi saya harus nonton, Dok. Ini anak nggak tahu loh apa-apa ya. Oh, di dalam kelompok itu ceritanya tentang anime, satu cerita anime gitu. Wah, ini gini. Ya, dia merasa gini, mau gabung kan ya, mau gabung supaya bisa ngomong. Lalu dia temannya ngomong gini, kamu nggak main, gercep, ya kamu nggak ngerti anime ini, sudah nggak usah berteman dengan kamu. Nah, namanya anak remaja ini kan teman itu segala-galanya ya. Teman itu disuruh teman A akan lebih nurut daripada disuruh papa mamanya. Maka nontonlah dia sendiri di kamarnya. Anime ini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama. Datang ke saya coba. Aku nggak suka pikiranku kok kayak gini. Aku pengen buang pikiranku. Aku pengen nggak inget anime itu. Anime itu anime yang berbau seks. Ya, kita bisa melihat kekerasan, kita bisa melihat pelecehan seksual, gitu ya. Kita bahkan eksploitasi itu begitu maraknya di dalam media digital ini. Karena semua orang bisa mengakses dan pemerintah kita memang sampai saat ini bahkan di seluruh negara belum bisa menutup gitu. Apalagi sekarang ini kan ada beberapa negara yang sudah mensahkan ya, melegalkan tentang lesbian, gay, LGBT. Wah, itu ngeri banget gitu. Apakah itu menyelesaikan masalah kita gitu ya? Apakah itu menyelesaikan? Maka adik-adik perlu harus hati-hati ya. Perlu harus hati-hati. Saya banyak contoh tentang remaja-remaja yang demikian ya. Kalau gitu tipsnya apa? Kan gitu ya. Tipsnya ini apa sih kalau kami terlanjur kecanduan begitu? Apa tipsnya? Bagi saya, karena koridor kita adalah firman Tuhan, maka kita pakainya aturan firman Tuhan, ya.
Di dalam firman Tuhan itu dikatakan segala sesuatu itu diperbolehkan kok. Boleh kan? Kamu main digital boleh? Boleh, benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Ini kalau ada yang mau baca ada di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu itu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Kalau kita punya fondasi yang kuat, itu akan membentengi kita terhadap hal-hal yang tadi ya. Resiko-resiko penggunaan media digital. Kita akan jadi lebih aware, lebih waspada gitu. Oh ini tidak benar, oh ini tidak benar, oh ini tidak benar gitu. Meskipun teman-teman kita ini menonton. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Firman Tuhan itu ditulis sudah puluhan ribu tahun yang lalu, tapi dia tetap konsisten dan bisa kita lakukan di zaman kita yang tidak karu-karuan. Ya, dengan apa? Menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lebih baik mencegah begitu daripada kita harus mengobati, daripada kita harus mengalami kondisi-kondisi mental psikologis kita yang tidak baik. Ya, nah, akhirnya jangan malu bertanya. Tetapi bertanyalah kepada yang benar-benar dan mengerti. Benar-benar dan mengerti, orang yang paham tentang kondisi kita masing-masing. Jangan cari pendapat kepada orang yang tidak paham tentang kita, karena dia bisa memberikan masukan yang berbeda secara umum saja, gitu. Tapi tidak menyentuh apa yang mau kita tanya. Gitu. Dan waspadai mitos dan informasi yang keliru, baik dari teman, masyarakat, internet, karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya. Satu remaja mengatakan kepada saya, ya, ini contoh real yang saya ceritakan. Satu remaja ini sekarang sudah SMA kelas 3. SMA kelas 3. Dan dia mengalami pelecehan seksual di usia SMP. Dia latar belakang keluarga yang mamanya udah meninggal begitu, jadi tinggal papanya dan kakaknya. Dia diasuh oleh tantenya, dan keluarga ini menurut dia merasa tidak harmonis begitu ya. Nah, bertemanlah dia, kebetulan Kristen, bertemanlah dia dengan seorang teman di sekolah minggu, laki. Dia tahu dari cerita teman-teman yang lain ini, hati-hati ya berteman dengan si A ini. Karena si A ini tukang rayu. Tukang rayu ya, anak kecil loh, perayu, laki. Usia sama, tukang rayu. Tapi ketika si laki ini ngobrol dengan klien saya ini, dia mengatakan, aku mau bertobat, aku mau hidup baik, gitu ya. Laki-laki ini dari keluarga broken home juga. Aku mau hidup baik, aku mau bertobat, aku nggak mau lagi pornografi, aku nggak mau lagi yang aneh-aneh, begitu ya. Saya nggak mau itu, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Wah, si klien ini kan jadi seneng ya. Aku punya teman, aku mau menolong dia, aku mau menolong dia. Aku mau tolong ini. Bagaimana supaya temanku ini bisa jadi anak yang baik. Loh, bagus loh. Iya toh, bagus. Pertemanan terjadi, ngobrol terjadi, mulai lewat media online. Katanya kamu mau menolong aku. Coba sih kamu foto, ini dari pakai kamera ya, pakai WhatsApp video call begitu. Coba sih kamu foto, katanya dadamu sakit. Itu sexual grooming ya. Secara tidak sadar dia dilecehkan secara seksual lewat konten-konten yang demikian ya. Jadi lewat caranya dia mengalihkan gitu. Dan si anak ini pertama ya nggak sadar, memfoto dirinya, mengirim ke dia, memfoto, mengirim, memfoto. Sampai satu saat dia menyadari dan itu terjadi, dia dilecehkan secara seksual ketika selesai sekolah minggu. Teman-teman, trauma itu terbawa sampai hari ini. Terbawa benar dan dia merasa jijik dengan dirinya, dia selalu, si perempuan ini, klien saya ini selalu apa ya, kayak membersihkan dirinya dari pakai sabun, pakai macam-macam begitu.
sampai hari ini. Meskipun secara waktu mulai membaik ya, mulai membaik dalam arti apa? Pemikirannya dikembalikan kepada firman Tuhan. Pemikirannya dikembalikan kepada firman Tuhan. Nggak ada tips yang lain yang bisa menolong kita. Tips kita adalah kita tahu kita ciptaan, ada pencipta kita. Kalaupun kita sudah pernah berbuat dosa, kalaupun kita pernah melakukan hal yang salah, gitu ya kita kembali karena kita tahu segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan semuanya berguna dan membangun. Ya, itu menjadi contoh untuk materi kita hari ini yang waktunya terbatas gitu ya, Bu Dwi. Tetapi biarlah ini boleh menolong kita gitu ya. Kalau ingin tahu sesuatu yang benar, yang sedang adik-adik alami, boleh bertanya, silakan bertanya, tidak usah malu bertanya dan jangan cari informasi yang tidak jelas lewat internet karena itu kadang-kadang menyesatkan. Pikiran kita ini cepat sekali ya. Cepat sekali dan kita akan mudah terdistrak, teralih kalau itu sesuatu yang wah ini sesuatu yang baru, wah ini kepo, menyenangkan gitu. Kita akan terdistrak. Ya, semoga materi ini boleh menolong adik-adik untuk bisa kita sama-sama diskusi gitu ya dalam waktu yang ada. Ini sudah lewat 45 menit ya Bu, sorry. Sehingga lebih memahami begitu ya. Nanti kalau belum jelas bisa tanya kepada para guru yang ada di Petra. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, saya kembalikan, Bu. Ya, terima kasih Dr. Ivana. Banyak sekali ya anak-anak hal yang bisa kita pelajari hari ini. Ada beberapa poin penting yang bisa kita garis bawahi, bahwa bicara tentang seks atau sex education itu bukan sesuatu yang tabu bagi anak atau remaja seusia kalian. Tetapi yang perlu kita ingat, kita tetap harus berada dalam koridor firman Tuhan. Jadi sex education atau seks itu bukan tentang hubungan seks, tetapi itu adalah pembeda. Makanya tadi dikatakan kita harus tetap berada di koridor firman Tuhan. Tadi saya sempat mencatat ayat-ayat yang bisa menjadi pegangan untuk anak-anak ya, dari 1 Korintus 10 ayat 24, 1 Korintus 15 ayat 33 dan Amsal 4 ayat 23. Ya, bahwa segala sesuatu tadi diperbolehkan, tetapi bukan berarti segala sesuatu itu berguna atau membangun. Nah, sebenarnya seks itu diciptakan oleh Tuhan baik ya adanya, tetapi biasanya otak kita sebagai manusia yang memandang itu sebagai hal yang kurang baik. Nah, kalau kita atau anak-anak ingin tahu tentang sex education atau edukasi tentang seks bukan dengan cara lihat video atau bertanya ke sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya ya, misalnya di Google itu kan biasanya bertebaran info yang kurang tepat. Ya, kita harus waspada terhadap mitos-mitos yang berbahaya. Makanya caranya atau tips dari Dr. Ivana tadi, kalau kita ingin tahu, kalau anak-anak pengen tahu tentang seks atau seputar itu, ya, bisa tanya kepada Bapak Ibu guru atau kepada orang tua. Ya, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita masih ada waktu beberapa menit sebelum jam 9. Bagi anak-anak atau Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan dalam kolom chat. Ya, minta tolong untuk dibuka dulu kolom chatnya. Silahkan tuliskan nama. Ya, bagi anak-anak silahkan tuliskan nama. Lalu dari kelas berapa dan pertanyaannya apa. Atau kalau misalnya yang bertanya adalah Bapak Ibu wali murid, silahkan tuliskan nama, orang tua dari siswa siapa, kelas berapa, dan pertanyaannya. Atau mungkin sambil menyingkat waktu, Bu, misalkan ada Ya. yang mau bertanya langsung silakan gitu ya. Jadi tidak menunggu begitu ya waktunya. Ya, Bu Nana. Langsung nggak apa-apa, Bu Nana. Oh, langsung saja kalau tidak ada, Dok, ini kemarin ada beberapa pertanyaan yang sudah
kolektif oleh Bapak Ibu guru terkait dengan edukasi seks itu tadi. Kalau misalnya kita ya sebagai tenaga pendidik ya Bapak Ibu guru atau mungkin orang tua juga, kalau ada anak-anak kita yang misalnya bertanya tentang seputar seks, bagaimana cara kita memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan usia mereka, terlebih dari sisi pandang atau dari kacamata iman Kristiani yang lebih spesifik lagi, Dok. Karena kan pertanyaan itu bisa muncul dari anak yang usianya itu berbeda-beda. Ada yang masih remaja atau mungkin sudah masuk awal-awal masa pemuda. Nah, itu kan harusnya kita memberikan jawabannya juga berbeda kan. Itu bagaimana ya, Dok, kira-kira solusinya kalau menurut Dokter Ivana? Terima kasih. Pertanyaan itu kan banyak ya Bu. Kemudian usia anak memang yang bertanya ini, kalau kita ngomong secara tingkat kecerdasan, kita anggap pada anak-anak usia SMP itu tingkat kecerdasannya rata-rata. Dalam arti rata-rata itu dia bukan slow learner, bukan retardasi mental, tetapi anak-anak dengan tingkat pemahaman kecerdasan yang baik. Ya. Nah, kalau anak-anak dengan tingkat pemahaman dan kecerdasan yang baik, maka cara kita memberikan pengertian itu ya sesuai dengan kalau pelajaran biologi gitu ya, menyebut misalkan maaf ya, burungnya gitu, jangan gitu. Jadi kita mengatakan aja ini bahasa biologinya adalah penis, ini vagina. It's okay. Jadi bukan sesuatu yang tabu. Seringkali memang mungkin anak-anak ini nggak apa-apa ya, tapi mungkin orang-orang di sekitar, orang tua, kakek, nenek, kan dari generasi yang berbeda ya. Jadi, wah, cuman apa itu, ngomong apa itu, tapi nggak didengerin dulu, ini mau tanya apa gitu. Nah, itu yang seringkali membuat anak-anak mencari yang lain. Nah, sebagai guru, sebagai orang tua, ya kita memberikan informasi yang baik, yang apa adanya sesuai dengan pemahaman anak. Misalkan tentang hubungan seksual itu apa sih? Gitu. Yuk gak bisa kamu sekarang tanya, nanti aja kalau sudah dewasa. Oh no, gitu loh. Mereka kan sudah akil balik, dipersiapkan untuk mencegah tadi itu pernikahan dini, hubungan seksual masa remaja yang nggak ngerti apa-apa, gitu. Jadi diberitahu dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dipahami. Bahwa memang satu saat perempuan akan seseorang yang sudah waktunya menikah, usia 24 tahun ke atas, ya kan? Mandiri. Namanya menikah itu ya kayak papa mama. Berarti papa mama kan nggak tergantung sama kakek nenek, opa oma. Hidupnya sudah sendiri, kerja, punya anak, nah memberi makan anak-anaknya, nyekolahkan sendiri. Kalau masih muda kan masih sekolah, belum bisa bekerja. Nah, itu pemahaman-pemahaman yang dianalogikan ya, dianalogikan. Akan jauh mereka paham, oh gitu. Tapi mereka mungkin akan bertanya, loh kan bisa nanti aku minta uang papa mama. Sampai kapan minta uang papa mama? Kamu masih senang main sepak bola, kamu harus punya anak gitu ya misalkan, harus masih senang ke mall hahihi gitu, gendong anak gitu. Bagaimana perasaan? Nah, itu dianalogikan sih kalau saya. Kalau dianalogikan mungkin jauh lebih baik ya. Mereka akan paham dengan bahasa sederhana itu. Menurut saya begitu sih. Jadi basic pelajaran biologi oke lah gitu ya. Oke, itu bagus itu. Ya, terima Oke, kasih. saya mau bertanya boleh? Pak, silakan. Ya, Bu Ivana, terima kasih untuk pemaparannya sebelumnya. Seksual sangat penting di usia remaja ya, dan sangat berbahaya juga, terutama di kelas 8 dan kelas 9 kalau saya amati. Sebelumnya saya menemukan banyak kasus di kelas 8 dan kelas 9, mereka mulai berani seperti itu. Bahkan untuk terjun di dalam hubungan seksual dengan pacarnya atau dengan temannya atau sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah background keluarga atau background anak-anak yang broken home mungkin, yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan sebagainya, atau trauma di masa lalu,
itu menjadi alasan mereka untuk berani seperti itu, Bu. Karena jujur saja dengan pembelajaran seksual pun mereka juga tetap berani gitu loh. Dan ini sangat mengkhawatirkan bagi saya pribadi dan ini kisah nyata seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya, iya. Background keluarga ini sangat penting. Kenapa? Karena kan keluarga itu menjadi basic anak-anak mengerti, mengenal tentang seks edukasi sebenarnya. Harus dari keluarga. Tapi nampaknya banyak, maaf, keluarga-keluarga atau pasangan-pasangan yang dalam tanda kutip bermasalah, begitu ya. Dia melupakan bahwa ada anak di balik itu. Di lapangan pun seringkali saya temukan bahwa anak-anak yang jatuh ke dalam kondisi pornografi atau game online dan lain-lain itu karena pada dasarnya di rumah mereka tidak nyaman. Mereka nggak punya sentuhan, pengasuhan itu tidak dirasakan dengan baik. Jadi lari mereka. Wah, nggak didengar kok, ngapain? Ya aku cari sesuatu yang lain dong. Nah, ini yang membuat jadi meskipun kita ngasih pendidikan seksual yang sederhana ya, kita pakai bahasa kita, tapi mereka sudah lebih jauh. Seperti contoh yang tadi saya katakan tuh, yang anak sekolah minggu itu. Real dunia kita. Jadi dari mana? Ya pembentukan sekarang kita mulainya ya sama-sama lah ya, nggak bisa kita ngomong, oh ya keluarga sudah begini, oh kamu jadi jelek. No, saya tetap bilang ada harapan, tetap ada harapan. Mereka butuh dikasih, mereka butuh diperhatikan. Cuman cara pemikiran mereka yang salah. Tetap kalau Bapak Ibu bisa sentuh mereka gitu ya, rangkul mereka, terima mereka, itu bisa kok dialihkan. Bisa, hanya memang butuh waktu, butuh proses, dan butuh pengorbanan kita yang lebih besar gitu ya Pak. Jadi mau tidak mau, itu yang harus kita lakukan. Apalagi sebagai guru yang terus ketemu murid-murid. Itu Pak Agustinus yang bisa saya. Terima kasih Dokter Ivana. Oke, satu pertanyaan lagi dokter. Ini ada pertanyaan dari Aulia Candy, kelas 8C. Kenapa seks di luar negeri itu dibebaskan? Mungkin maksudnya seks bebas gitu sangat marak gitu ya, Dok. Boleh langsung dijawab, Dok. Terima kasih. Di luar negeri itu mereka punya patokan ya usia ya. Dianggap usia tertentu yang berapa 18 tahun, 21 tahun itu sudah bebas dalam tanda kutip. Mereka dianggap bisa mandiri. Budaya mereka mengatakan demikian. Kalau kita dihukum anak di Indonesia, maka 18 tahun itu masih ada orang tua di atasnya. Tetapi ngomong hukum perdata, maka 21 tahun. Jadi 21 tahun tuh kalau ada apa-apa itu masih orang tua yang handle. Indonesia. Agak berbeda memang di luar negeri. Nah, kenapa di sana jadi lebih bebas? Karena dianggap mereka sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Tetapi tetap mereka pada koridor. 17 tahun baru punya SIM, misalkan begitu. Ya, 17 tahun baru mereka budayanya juga minum alkohol misalkan. Minum alkohol itu karena udara ya, cuaca yang dingin salah satunya. Cuaca yang dingin, 4 musim untuk menghangatkan kalau lagi musim dingin yang sangat keras itu dengan alkohol. Tapi lupa bahwa alkohol ini bisa membuat hal-hal yang tidak karuan di dalam dirinya kalau mereka nggak bisa ngerem. Seks sama saja. Mereka dianggap sudah mandiri secara usia, secara pemahaman. Tetapi tetap mereka diberitahu bahwa ini akan terjadi resiko-resiko di kemudian hari yang seperti ini. Dan sekarang di dunia barat memberlakukan abstinen. Abstinen itu tidak melakukan seks sebelum menikah. Justru ini terbawa ke Indonesia sekarang, ke area Asia Pasifik gitu ya, yang seks bebas lebih kencang daripada di sana. Tapi di sana sudah. Kenapa? Mereka sudah melihat dampaknya. Nah, kita sudah punya contoh di sana dampaknya tidak karu-karuan, masa kita mau cari dampaknya yang tidak karu-karuan itu. Itu mulai bergulir. Kenapa dibiarkan? Ya karena dianggap mereka sudah bisa, dianggap mereka sudah lewat masa pengampuan dengan orang tuanya. Jadi di bawah orang tua ya. Bukan berarti terus yang adik-adik di Indonesia ini
Loh, aku lah sudah 17 tahun, di luar lo bisa. Hukum berbeda antara di barat dan di kita. Hukumnya berbeda, budayanya berbeda, aturan mainnya berbeda. Maka ya kita hidup di Indonesia ya sesuai dengan apa yang berlaku di Indonesia. Gitu ya Ibu. Ya, terima kasih dokter untuk jawabannya. Gitu ya, Nak. Siapa tadi? Aulia Candy. Dan untuk anak-anak yang lain juga bisa ditarik kesimpulan ya dari jawaban dokter Ivana tadi. Kenapa kok di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda. Nah, itu sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu guru atau dari anak-anak yang lain, tapi mengingat karena waktunya sudah pukul 9 lebih 1 menit, ya anak-anak harus melanjutkan. Ini ada satu pertanyaan di sini. Saya dari Adrian ya. Saya ingin bertanya, seberapa bahaya seks itu? Gitu ya. Sorry, saya mute dulu, ada pengumuman di rumah sakit sebentar. Ada pertanyaan ini menarik ini. Seberapa bahaya ya di kolom chat dari Adrian 7C, seberapa bahaya. Kemudian disusul Joshua Reinhardt dari 7A. Saya dengar di India kenapa pernikahan dini di sana dilegalkan? Apakah betul pernikahan dini dilegalkan? Kayaknya enggak ya. Saya dengar harus ada buktinya, gitu ya. Untuk yang bertanya tentang India, apakah dilegalkan? Tetap di mana-mana anak itu ya pohon yang masih baru tumbuh itu loh. Bagaimana mau melegalkan pernikahan dini? Dampak apa yang didapat? Tadi contoh saya, kalian masih main bola, yang cewek masih suka dandan ke mall, cantik-cantik, gitu ya, hahaha, udah gendong anak. Bagaimana perasaan kalian? Ya, saya pikir sama aja di semua negara, tetap tidak dilegalkan pernikahan anak. Di Amerika pun tidak yang sebebas itu. Kemudian pertanyaan, seberapa bahayanya seks itu? Sama seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau ngomong yang ringan-ringan, oke, yang ringan-ringan, kalau melakukan seks dini itu usia yang belum matang, gitu ya, bukan usia yang memang kamu siap untuk menikah, berkeluarga dan menghidupi keluarga. Di dalam usia yang dini maka bisa terjadi kerusakan atau infeksi pada organ seksual kalau secara fisik. Oke, ini baru organ. Organ itu seperti kita nih, tangan, kepala, mata, ini organ. Luka di dalam organ kelamin ini akan memunculkan infeksi. Nah, kita nggak tahu karena area ini area yang lembab kan tertutup terus. Kalau area lembab tidak diobati maka bisa muncul penyakit-penyakit kelamin yang lebih berbahaya dan itu bisa mengganggu ya selain alat kelamin kita nanti ke arah bagaimana reproduksi. Kalau pada laki-laki ada namanya testosteron diproduksi dengan baik. Kalau sudah kena penyakit kelamin bagaimana? Dan yang terjelek penyakit kelaminnya ya bisa dikatakan HIV/AIDS itu ya, yang sampai sekarang belum ada obatnya. Gitu. Ya. Kemudian berbahaya yang bagaimana? Ini baru dari sisi fisik. Sisi mentalnya, jangan dikira bahwa laki dan perempuan itu beda, sama aja. Ada laki perempuan yang juga tidak siap dengan hal-hal yang seperti itu. Kelihatannya laki cuek, wah nggak apa-apa lah, mau apa sih? Mau apa? Apa-apa aku, oke, nggak apa-apa. Apakah terus habis setiap lihat perempuan, kan kita kalau ke mall itu kan banyak ya, cewek-cewek pakai celana pendek, cuman lihat aja loh, matanya sudah nggak karu-karuan. Ingat, lihat itu semua ada di persepsi kita. Ya, semua ada di persepsi kita.
Kalau kita tidak baik di dalam pikiran kita, pasti akan mempengaruhi seluruh aktivitas kita. Jadi masalah kamu mau melakukan seks usia dini, suka masturbasi, itu bukan karena oh ya ada rangsangan gitu ya, kepingin masturbasi. No, itu semua berakal dari pikiran kita. Makanya Tuhan mengatakan bagaimana kamu mengendalikan pikiranmu. Kewaspadaan itu loh, yang tadi saya katakan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana? Pikiran. Bukan terus melakukan. Bukan. Semua berawal dari pikiran. Dari pikiran itu yang membuat segala sesuatunya jadi buruk. Gitu ya, Bu. Sorry, saya. Ya, terima kasih Dr. Ivana. Sungguh ilmu yang sangat banyak ya yang bisa kami dapatkan pagi hari ini. Terima kasih banyak, Dok. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:07, anak-anak harus melanjutkan kegiatan pembelajaran yang berikutnya. Jadi webinar ini akan segera kita tutup. Nah, sebelum ditutup, kita ada sesi foto bersama. Mohon dikoordinasikan Pak Denny untuk kita berfoto sebelum kita doa untuk menutup webinar hari ini. Pak Denny. Atau mungkin Bu Ngesti bisa membantu untuk capture. Tolong kameranya dinyalakan. Ada Pak Denny, ya. Tolong kameranya dinyalakan. Masih ada yang off. Itu Jennifer, Steve, Yunika. Ya. Tolong kameranya dinyalakan semua dulu sebelum kita foto bersama. Ada banyak slide, sampai 11 slide, 10 slide. Ya. Oke ya, Pak Dini ambil fotonya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, slide berikutnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Slide keempat, ada 10 slide ini ya, sebentar. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Slide 6, 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Slide 8. Ya, slide belakang banyak yang kameranya mati nih. Jadi tolong dinyalakan. Oke, sudah semua ya fotonya. Yang kamera tidak nyala terpaksa tidak ke foto. Oke, terima kasih. Silakan, Bu Nana, bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Denny. Mungkin ada pengumuman singkat dari Bu Dwi atau dari Bapak Ibu guru yang lain? Dari Bu Kristina. Ya, Bu Kris, silahkan. Bu Kris. Baik, selamat pagi semuanya. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih ke Dr. Ivana untuk kesempatan kali ini. Kita berharap kita bisa bertemu lagi dan selalu berkoordinasi untuk kembali membangun generasi terutama di anak-anak SMP Kristen Petra. Sekali lagi terima kasih dokter, selamat melayani Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak, apa yang sudah kalian dapatkan hari ini adalah berkat.
Sehingga tolong, sekali lagi ketika kalian sudah masuk ke dalam area-area yang tidak benar seperti itu, kembalilah ya. Jadi ada firman Tuhan yang sudah menjadi patokan untuk kita bisa melakukan sesuatu dengan baik. Itu saja Bu Dwi, saya terima kasih untuk semua anak yang sudah berpartisipasi, juga untuk pendatang yang dari jauh ini, Pak Agus, terima kasih juga. Ya, untuk semuanya kami ucapkan terima kasih. Dokter, sekali lagi terima kasih selamat melayani Tuhan, Dokter. Salam dari kami, Bapak Ibu Guru di SMP Kristen Petra untuk Dokter Ivana. Terima kasih. Sama-sama Bu Christine, terima kasih banyak. Ya, karena kita sudah selesai dalam acara webinar ini, mari kita tutup dengan doa. Untuk doa penutup, saya mohon dengan kasih Ibu Natalia untuk memimpin. Mari Bapak Ibu semua dan anak-anak, kita akan menutup webinar hari ini dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan yang luar biasa pada setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti webinar tentang sex education. Kiranya Tuhan, apa yang kami dapat hari ini boleh berguna bagi setiap kami dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan dan berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja-remajanya Tuhan, boleh hidup, boleh berguna bagi sesama kami dan boleh memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami melakukan banyak sekali kesalahan, biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat Dokter Ivana Tuhan, kiranya Tuhan pakai lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan di rumah sakit jiwa menurut Surabaya Tuhan, kiranya beliau boleh Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dan boleh semakin hari memancarkan kasih yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat Pak Agustinus yang saat ini Tuhan tempatkan di Kambodia, kiranya Tuhan pakai lebih lagi secara luar biasa di tempat di mana Tuhan tempatkan saat ini, kiranya Pak Agustinus juga boleh memancarkan kasih dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Guru SMPK Petra Tuhan, kiranya Bapak Ibu Guru boleh semakin hari, boleh semakin dipakai Tuhan, dan boleh semakin hari menjadi berkat buat sesama kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan di SMP Kristen Petra, kiranya Tuhan jagai pertumbuhan mereka, Tuhan jagai perkembangan mereka, biar mereka boleh semakin hari, boleh semakin takut, dan boleh semakin menjadi berkat buat sesama mereka Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan, kami mau mengakhiri webinar ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Bu Lia. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak, webinar kita hari ini sudah selesai. Selamat melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya. Bagi anak-anak, silahkan kalau ingin langsung live. Bagi Bapak, Ibu Guru, panitia, ya, panitia webinar hari ini, mohon jangan live dulu karena ada koordinasi sebentar. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Saya izin live dulu ya, Bu ini. Terima kasih, Dokter. Dok, terima Tuhan kasih, Dok. memberkati. Terima kasih kesempatannya buat join Mam Dwi dan Bapak Ibu Guru semuanya. Kangen ya. Ya, harus sehat. Ya, Harus sehat ya Pak Agus. Ya, Sehat-sehat ya Pak Agus. ya, makasih Bu. Saya doain semuanya guru-guru tetap sehat juga. Sehat, Pak. Terima kasih anak-anak semua. Bye. Bye. Aku kangen. Oh, itu loh. Oh, hilang. Ya. Itu anak-anak itu, kangen semua itu. Tanggung jawab ya. Oke, saya lanjut dulu ya, Mam ya. Ya. Tuhan berkati. Terima kasih juga Pak Agus.